Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kebun Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kebun Islam yuk. Menjadi orang tua bukan berarti serba benar. Seringkali anak dianggap memiliki banyak kesalahan dan dosa pada orang tuanya. Nyatanya, hal ini bisa terjadi kebalikannya. Ini dikarenakan orang tua juga punya kewajiban yang harus dipenuhi kepada anaknya. Jika tidak, maka ibu atau ayah telah bersalah karena tidak memenuhi tanggung jawab. Agar tidak salah langkah, yuk ketahui dosa apa saja yang bisa dilakukan orang tua terhadap anak. Berikut dosa orang tua terhadap anak. Melantarkan anak. Memiliki anak bukan sekedar melahirkan dan menyusui saja. Banyak keperluan mereka yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama saat mereka masih kecil dan belum bisa menolong dirinya sendiri. Salah satu dosa orang tua terhadap anak adalah menelantarkan anak. Seperti yang diungkapkan dalam sebuah hadis, seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bila mana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Apa saja hal yang dianggap menelantarkan anak? Bahkan beberapa dianggap hal sepele, tidak memberikan kebutuhan anak sesuai dengan perkembangannya. Seperti contoh, membiarkan anak terlalu banyak bermain gadget dan tidak menstimulasinya sesuai umur, atau memberikan makanan seadanya dengan alasan ibu tak ada waktu, malas memasak, atau tidak sempat mencari makanan sehat. Jika anak sakit, matanya sudah minus, atau ada gangguan dalam perkembangannya karena ditelantarkan orang tua, maka itu menjadi dosa ibu dan ayah. Begitu juga kebutuhan kasih sayang anak, tidak cukup memberikan perhatian dan kasih sayang karena alasan sibuk, juga dianggap menelantarkan anak. Memberikan pernyataan negatif pada anak. Perkataan orang tua adalah doa bagi anaknya. Jika ibu terus-menerus memberikan pernyataan negatif, maka ia akan menjadi apa yang ibu katakan, dan inilah dosa orang tua yang lainnya. Beberapa contoh yang mungkin sering dilakukan adalah mengatakan bahwa anak tersebut nakal atau tidak bisa diatur, atau menyebut anak bawel atau cerewet saat sedang senang bicara. Padahal ini adalah tahapan perkembangan yang baik pada anak. Menurut para psikolog, anak-anak cenderung mencontoh orang tuanya, di mana orang tua adalah role model atau sosok yang disayang dan dikagumi anak. Saat anak dianggap tidak menurut atau sulit diatur, mungkin ibu harus berkaca, bukannya memberikan pernyataan negatif pada mereka. Terlalu mengekang anak. Banyak yang salah beranggapan bahwa orang tua harus mengatur segalanya untuk anak. Alhasil, ibu dan ayah menjadi orang tua yang otoriter dan terlalu mengekang anak. Pada sebuah penelitian oleh Dr. Mike Stafford dari University College London, terlihat bagaimana orang tua yang mengekang anak memengaruhi kesehatan mental anak. Penelitian ini dilakukan pada 5.000 orang yang lahir pada tahun 1946. Mereka diteliti bagaimana cara diasuhnya pada waktu kecil dan efeknya pada diri mereka bertahun-tahun kemudian. Hasilnya, orang tua yang mengutamakan kehangatan dan respon positif menghasilkan anak yang lebih bahagia dan sehat mentalnya. Sementara orang tua yang mengekang dan otoriter menghasilkan anak yang tidak bahagia dan tidak puas pada hidupnya. Kita bisa menyimpulkan bahwa dosa kecil yang terjadi sekarang bisa berefek besar di kemudian hari. Tidak membekali diri saat menjadi orang tua. Menjadi orang tua bukanlah hal yang bisa dilakukan tanpa ilmu.
Seperti saat kamu ingin masuk sekolah atau universitas, harus memiliki ilmu yang cukup untuk bisa melewati ujian masuk. Begitu juga saat memiliki anak, ibu tidak bisa puas dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki saat ini saja. Harus lebih banyak mencari tahu dan menuntut ilmu tentang parenting. Dengan begitu, anak bisa diurus dan diasuh dengan baik dan benar. Dari mana sajakah ilmu parenting itu didapat? Yang pertama adalah dari agama, kemudian bisa dari ilmu lainnya. Banyak terapan ilmu parenting yang bisa ibu pilih untuk diaplikasikan dalam rumah. Beberapa ilmu parenting lainnya adalah bagaimana memberi stimulasi motorik dan sensori yang tepat, bagaimana siklus tidur dan makan anak. Lalu bagaimana cara menguatkan bonding antar anak dan orang tua. Anak berhak mendapat yang terbaik dari orang tuanya dan ibu harus memenuhi diri dengan ilmu agar pengasuhan bisa berjalan dengan maksimal. Sering membandingkan anak dengan yang lain. Setiap anak hadir dengan keunikannya masing-masing. Seorang anak bisa membaca dari umur 4 tahun, sementara yang lainnya sudah memiliki kemampuan motorik hebat di umur yang sama. Sehingga jika kerap membandingkan anak dengan anak lain atau saudara kandungnya, bukanlah hal yang tepat. Lebih parahnya lagi, ini bisa memengaruhi caranya memandang diri sendiri. Jika anak memandang dirinya rendah karena dianggap tidak becus oleh orang tuanya, ini menjadi dosa orang tua. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Family Psychology mengungkapkan bahwa membandingkan anak bisa membahayakan mereka seumur hidup. Menurut pakar parenting, Dr. Justin Carlson, membandingkan anak sama seperti mengajarkan mereka bahwa hidup adalah kompetisi. Ia akan selalu menganggap ada orang lain yang lebih baik dari dirinya. Alhasil, hal ini bisa merusak harga diri, mengurangi motivasi, dan meningkatkan kecemasan pada anak. Mengabaikan pendapat anak. Banyak orang tua menyangka bahwa merekalah yang harus didengarkan, tak peduli dengan apa yang diungkapkan oleh anak. Ini bisa jadi dosa orang tua kepada anak. Orang tua harus bisa mengajarkan pada anak cara mengekspresikan perasaannya yang nantinya bermanfaat bagi kehidupannya. Hal ini bisa dimulai dengan mendengarkan apa pendapat anak, sekecil apapun mereka. Terlebih juga, mungkin pendapat mereka terdengar aneh menurut orang dewasa, namun tetap harus dihargai. Orang tua yang mendengarkan pendapat anak memberikan pengertian dan contoh cara berkomunikasi yang baik pada anak. Dengan begitu, mereka bisa mengaplikasikan pada lingkungan sosialnya. Jika pendapatnya kerap diabaikan, ia bisa tumbuh menjadi pribadi yang kurang rasa percaya diri, pembangkang, tidak dekat secara emosional dengan orang tuanya, dan kesulitan dalam berteman. Jika sudah begini, siapa yang disalahkan? Menuntut anak jadi dewasa sebelum waktunya. Apapun yang terjadi pada orang tuanya bukanlah tanggung jawab anak. Jika ibu dan ayah ada masalah dan anak jadi korbannya, maka ini jadi dosa orang tua terhadap anak. Begitu juga jika memberikan tanggung jawab terlebih pada anak, maka itu bisa memengaruhi perkembangan emosionalnya. Seorang anak yang juga masih kecil tidak punya tanggung jawab menjaga adiknya. Yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Maka salah jika memaksa anak pertama menjaga adiknya. Begitu juga jika ibu sibuk terpuruk dengan masalah psikologi dan kemudian menyeret anak bersama. Ia akan tumbuh menjadi anak yang sangat peduli dan merasa bertanggung jawab dengan keadaan orang tuanya. Tak perlu merasa bangga karena hal ini adalah sesuatu yang salah. Menurut seorang pakar psikologi, anak yang dewasa sebelum waktunya cenderung memiliki luka emosional yang dalam dan tersimpan hingga dewasa. Ia tak bisa menyeimbangkan antara tanggung jawab yang terstruktur dengan waktunya untuk bermain dan bersenang-senang. Maka dari itu, jangan seret anak ke dalam masalah ibu atau ayah. Si kecil tak punya tanggung jawab apa-apa dengan masalah ini.
Nauzubillah, itulah beberapa dosa orang tua terhadap anak yang bisa dihindari dari sekarang. Tak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Semoga kita semua menjadi orang tua yang penuh kasih sayang terhadap anak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.